Halo semuanya, balik di channel gua Limis Nali. Oke, di video kali ini merupakan video lanjutan Motor Mio sebelumnya, dimana kalau video sebelumnya itu kita udah ngecek mesin, udah ganti oli mesin juga, dan udah ganti busi juga, dan masalah mesin udah aman, dan sebenarnya juga kelistrikannya juga udah aman, tinggal ya rapi-rapihin dikit. Nah, di video kali ini kita mau ngelanjutin di bagian mesin, lebih tepatnya itu di bagian CVT, dimana gua bakal ngeganti selahan motor Mio gua. Nah, kenapa gua ganti? Karena selahan bawaan motornya ini itu kalau kalian bisa lihat itu udah di las kayak gini, dan kondisinya sekarang ini gak boleh diselah. Kenapa gak boleh diselah? Itu dikarenakan gigi pinionnya itu, gear pinionnya yang ada di dalam sini itu udah apa ya, bisa dibilang ompong lah, udah haus gitu. Nah, makanya ini kalau diselah tuh gak berfungsi. Bukan gak berfungsi, tapi gak bisa langsung hidup gitu, kayak ngeplos gitu jadinya. Makanya gua mau ganti satu set sama selahannya juga, terus dalam-dalamnya juga termasuk per dan gigi starternya gitu. Nah, makanya gua mau bongkar CVT motor Mio gua. Dan di sini untuk part-part yang udah gua beli ini ada banyak. Nah, terus juga selain dari ganti selahan dan pernak-pernik di dalamnya, gua juga beli yang namanya standar 2 untuk Mio. Nah, ini tuh kalian bisa lihat, ini standar 2 ataupun standar tengah untuk Mio Sporty dan Mio Karbu, Mio jadul pokoknya. Dan ini mereknya Win. Kenapa gue beli ini? Dikarenakan gue beli motor ini itu gak ada standar tengahnya. Makanya mau ngidupin motor ini agak sedikit ribet, walaupun bisa, cuman 50 ribuan. Nah, terus gue juga beli pernya. Ini pernya murah, 10 ribu di toko yang sama. Dan juga gue beli asnya. Nah, sayangnya ini untuk asnya gak barengan sama sepinya, jadi sepinya kayaknya harus beli nanti. Cuman ya ini tiga ini di toko yang sama, dan termasuk juga gue kemarin beli, sekalian dengan beli standar tengah ini, gue juga beli padut buat Mio nih. Soalnya kemarin gue dapet komplain dari yang pakai, katanya motornya mati mulu, dan pas gue cek matinya itu dikarenakan kabel businya lepas mulu dari si businya. Makanya biar nggak pusing, biar nggak ribet, dan dia juga nggak tahu caranya benerin gimana, padahal gampang banget gitu. Ya udah, gue beliin padut biar gak ribet, dan insya Allah motor gue udah nggak bakal tiba-tiba mati lagi. Nah, itu untuk di bagian standar tengah. Nah, sekarang lanjut di bagian yang paling penting. Di sini gue beli selahannya ini dari Yamaha. By the way, ini satu set belinya, jadi harganya itu 100 ribu kurang. Nah, ini udah dapet 4 part ini. Nah, yang pertama itu gua dapet ini selahannya. Selahannya ini kalau misalkan harga eceran gua kurang pasti, cuman ya nanti gua liatin ke kalian. Terus ada per selahnya. Ini kalian bisa lihat. Terus juga dapet gigi starter ya. Dan terakhir yang paling penting itu gear pinionnya, gigi pinionnya. Nah, harusnya motor gua ini cukup ganti gear pinion sama selahan doang ya. Cuman dikarenakan selahannya itu dilas ya, gue khawatir ya si bagian gear shaftnya ini tuh, di bagian ujung ini dratnya itu udah dol. Nah, makanya gue sekalian beli aja. Harusnya sih cukup 3 part ini nih dibeli, 3 part ini selain dari si per. Cuman ya udah sepaket ya kan, nanggung, ya udah gue beli 4 sekaligus gitu. Ya udah, kayaknya gitu aja untuk part-part yang gue beli dan apa yang bakal gue kerjain di video kali ini. Ya udah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja ke pengerjaan. Dan yang pertama bakal gue lakuin adalah bongkar CVT, dan selahannya itu gue bakal gerinda, dipotong. Oke, sekarang kita lanjut. Nah guys, kalau kalian bisa lihat ini di bagian gigi pinionnya tuh, lihat ini udah aus. Nah, ini kalian bisa lihat tuh, giginya udah aus, makanya kalau diselah ngeplos terus. Nah, ini untuk di gigi pinion yang bagian dalamnya juga nih, kalian bisa lihat mau ngegigit ya selahannya. Gue mau sedikit bahas juga di bagian CVT gue, dimana fan beltnya ini alhamdulillah masih bagus ya bro. Masih segini bisa dibilang bagus, soalnya ini bisa dibilang motor nggak kurus banget, walaupun dalamnya udah kotor banget. Cuman ini bakal gua servis nanti lah, bukan di video sekarang.
Nanti ada video khusus buat maintenance di bagian mesin dan CVT-nya untuk motor Mio gue ini. Udah, segitu aja. Sekarang kita lanjut bongkar gigi, pinion, dan lain-lain di bagian selahan. Nah, ini yang lama dan ini yang baru. Cuman ada beberapa bagian yang kalian bisa lihat tuh perbedaannya. Ini udah kemakan dan ini masih kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut lagi pemasangan gear selahan dan perintilan-perintilan di bagian selahan. Nah, kemarin itu udah beres ganti selahan dan itu ini, tapi ternyata pas di selah ada sedikit bermasalah, di mana pas di selah itu selahannya nggak mau center. Jadi pas di selah itu gear selahannya itu bentrokan, jadinya menyebabkan bunyi kasar. Nah, ternyata bos yang ini itu udah haus. Nah, kalau misalkan bosnya itu udah haus, otomatis gigi yang ininya itu oblak. Nah, nih, tuh, pokoknya ini oblak dan menyebabkan kalau misalkan dipaksa buat dipasang, jadi gigi yang ada di sini, yang di bagian sini nih, apa lupa nama giginya, nyangkut di bagian sini. Itu yang menyebabkan bunyi kasar. Nah, terus juga si selahan itu nggak bisa nggak bisa diem gitu, jadi ngegeter mulu, makanya harus diganti si bagian bosnya. Nah, di sini gua udah beli, baru datang kemarin. Nah, ini untuk bosnya, bos apa ini namanya ya, bos selahan. Ini beli sepaket dengan sealnya juga, sealnya untuk di bagian CVT luar dan sepinya. Ini sepinya padahal nggak butuh sih, cuman ya udahlah beli. Makanya gue beli satu paket yang kayak gini. Ini harganya 30.000. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa cek. Sekarang kita tinggal getok bos yang bawaannya, kita keluarin, terus kita ganti sama bos yang baru, dan mudah-mudahan masalah yang kemarin yang kasar, bikin suara kasar itu bisa hilang. Dan sekarang kita ganti juga nanti ini sealnya kayak gini. Oke, bos yang baru udah kepasang, tinggal dibersihin dikit. Dan nanti bagian sealnya kita pasang di paling akhir.
Oke, semuanya udah kepasang. Kita coba selah langsung. Kita lihat apakah bisa langsung diselah ataupun ada bunyi-bunyi aneh lagi. Dan ya udah, kita coba cek aja sekarang. Langsung. Oke, alhamdulillah udah beres di video kali ini, dimana video ini gua fokus buat masang dan ganti selahan motor Mio Sporty gua. Nah, alhamdulillah sekarang motornya udah bisa diselah lagi. Jadi amit-amit kalau misalkan akinya soak, kalau darurat bisa pakai selahan kaki. Nah, paling kemarin itu pas udah pemasangan segala macem, ternyata pas diselah itu, coba diselah ya, itu ada suara berisik, dimana berisik banget pokoknya. Dan alhamdulillah normal lagi gitu kickstarternya. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi gue bilang, kalau misalkan amit-amit nanti akinya soal gak bisa di starter, ya udah kita bisa pakai kickstarter atau selahannya ini. Nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu di bagian mesin. Paling ya itu, motor Mio gue ini tuh PR selanjutnya ada di bagian penampilannya, di mana penampilannya yang sekarang ini kalau misalnya lihat ini buluk banget gitu, dan ini belum dicuci sama sekali dari pas awal beli. Dan ini udah jalan berapa minggu nih, berarti udah hampir 3 minggu lah motor ini. Paling segitu aja untuk part-part yang udah gue beli itu. Kalian bisa cek aja di deskripsi. Dan total uang yang udah gue habisin buat di video kali ini itu segini. Ya cukup murah buat gue ya. Makanya di bagian mesin bener-bener gue perhatiin banget gitu. Dan alhamdulillah oke, bagian mesin aman insya Allah. Dan sisanya bagian penampilan gitu. Dan penampilan juga nggak bakal dirusuh banget sama gue. Dan kemungkinan juga paling di bagian penampilan itu bakal nanti tuh bakal kayak ini dicat CVT-nya. Terus body gue ganti ke yang lebih baru, KW nggak apa-apa. Terus paling body kasar kayak gini nih tinggal dicat ulang, udah deh gitu doang. Paling sisanya paling ya kayak pelek kayak gitu mah itu nanti lah. Dan ke gua rencana selanjutnya itu kayaknya mau coba ganti knalpot yang antara knalpot yang lebih berisik, tapi lebih berisiknya yang agem, nggak kayak gini, ini kan cempreng. Nah, ada tuh di anak-anak ada banyak knalpot orinya, ada knalpot racing juga. Cuman kalau knalpot yang ori tuh katanya agak tenaganya agak nggak keluar, jadi ada yang mampet. Jadi ya entahlah, nanti kita coba. Yaudah, paling segitu aja di video kali ini. Dan ya, gue bersyukur banget ini motor nggak terlalu banyak PR-nya di bagian mesin. Sisanya emang di bagian penampilan aja, tampilannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Alim Salih, gue cabut. Dadah.